orang yang ngeset ini. Iya bagi genetik. Orang namanya karya tak carikan dulu ya. Jurnal tentang apa ya? Nah ini mungkin, nah ini dia. Jadi tetanya itu sudah ada di sini ya. Ini tetanya, sorry, ini 2 teta. 2 teta. Jadi kalau misalkan ada puncak di sini, ini di sekitar 11, maka 2 tetanya itu kan di sekitar 11. Maka tetanya itu adalah nilainya 11 bagi 2 adalah 5. Ya, jadi ini teta ini itu kalau di sini kan dia ini nilai 2 teta. Maka tetanya itu adalah setengahnya. D-nya itu nanti mau kita cari, N-nya itu harus bilangan bulat, bisa jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi biasanya kita pakai 1. Lambdanya itu adalah lambda CUK alfa. Tak kasihkan juga aja ya, XRD untuk hasil XRD untuk hasil aja ya, tesisnya saya saja ya tentang tesis. Enter. Oh, ini sudah dalam bentuk tesis ya. Datanya taruh di mana ya? Saya kok lupa. Oh, ini data. XRD. Wah, kayak gini ya. Mungkin ada ya. Nah ini ya, jadi apa? Dari X-ray-nya itu nanti diketahui bahwasannya targetnya itu X-ray-nya itu yang dipakai adalah CU, kemudian slitnya itu atau celahnya itu sebesar ini, kemudian karena dia CU kita tahu bahwasanya mana yang nggak ada tulisannya ya. CUK alfa itu panjang gelombangnya berapa begitu. Ini dengan voltage-nya 40 kV dan juga current-nya 30 mA. Bentar, scan range, sampling pitch. Nggak ada ya, kita tak cari lagi. Tapi yang jelas itu tadi ya, nanti dari alatnya itu sudah diketahui ya berapa harga nilai dari ini enggak. Intinya nanti dari alatnya itu sudah diketahui. Oke, ini coba kita lihat dulu ya. Dapat tahu ada di sini. Oh, tidak ada. Ya. Sekali lagi, nanti diketahui ya dari hasil pengukuran itu, nanti kita akan tahu berapa harga berapa harga lambdanya. Untuk CUK alfa itu lambdanya berapa, atau mungkin kita cari di internet aja kali ya. Kita cari di internet.
Oh, kok nggak mau? Oh, harus yang lain berarti. CUK alfa. CUK malah hang. Oke. Alfa lambda. Ini CUK alfa. Ini ada nggak sih harganya? Nah, ini ya. CUK alfa itu kurang lebih panjang gelombangnya adalah 4,0784 angstrom. Ya, jadi nanti di sini N lambda, ini kita N sama dengan 1, lambdanya itu tadi, kemudian 2D sin theta, tetanya kita sudah tahu, maka dari persamaan ini kita bisa menemukan harga D-nya. Ya, kita nanti bisa menemukan harga D atau jarak antar bidangnya. Nah, kalau sudah ketemu jarak antar bidangnya, nanti, nah D itu nanti bisa macam-macam ya. Jadi ini bisa D1, kalau dia seperti ini, jadi ini dan ini itu adalah D1. Kemudian kalau ini dan sini itu D2 dan seterusnya. Nah, dari D ini kemudian nanti kita bisa menentukan kristal itu juga macam-macam ya bentuknya ya. Jadi ada yang dia itu kalau A sama dengan B sama dengan C, ya ini A sama dengan B sama dengan C, itu dia adalah suatu kubus jika alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Alfanya ini ya, alfa ini, betanya, dan gamanya adalah 90 derajat, itu disebut sebagai kubus. Nah, nanti bentuknya macam-macam ya, ada tetragonal, itu jika A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Tetragonal itu kayak apa? Ini tetragonal. Nah, ini ya, A sama dengan B, ini A sama dengan B, tapi C-nya itu lebih panjang. Kemudian alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Ya, jadi ini tadi sudutnya yang dibentuk itu juga sama-sama 90 derajat. Kemudian nanti ini kita tahu ya, nanti dari sini ada kubik atau mungkin tetragonal atau heksagonal, rombohedral, ortorombik, monoklinik, triklinik, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita jadi tahu strukturnya. Nah, kemudian berdasarkan harga D itu, nanti kita bisa mengukur berapa HKL-nya. Atau HKL itu adalah indeks Miller-nya. Kemarin sudah saya beri tugas ya. Itu ada di sebelah sini kalau nggak salah. Tugasnya ada di sini. Nah, ini ya. Tentukan indeks Miller jika A-nya itu tidak terhingga, B-nya sepertiga B, dan C-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini sebenarnya, oke, kita perkecil aja kali ya. Untuk alfa, untuk A, ya, untuk A itu tidak hingga, ya, untuk A tidak hingga, kemudian B-nya tadi berapa? B-nya itu sepertiga B, dan C-nya 1. B-nya sama dengan sepertiga, kemudian C-nya sama dengan 1,
Maka indeks Millernya adalah, ini nanti kita seperkan ya. Ini seper tidak hingga, B-nya itu nanti ini seper 1/3, kemudian ini juga 1/1. 1 per tak hingga itu adalah 0, 1/1/3 itu adalah 3, 1/1 itu adalah 1. Jadi bidang yang dibentuk itu adalah 0, 3, 1. Kemudian tugas yang lain misalkan ABC ya, ABC misalkan. Jika dia ABC, A-nya nilainya 1, B-nya nilainya 1, C-nya juga nilainya 1. Ini nanti kita seperkan 1/1, ini juga 1/1, ini juga 1/1. Maka nanti didapatkan bahwasannya HKL-nya ya, ini HKL. Ini adalah 1, 1, dan 1. Satu lagi ya, dari tugasnya ya. Misalkan ini, min 1/4A, setengah B, dan 3. Ini tadi HKL ya. Min 1/4A, 1/4A, kemudian setengah B dan 3. Setengah B dan 3C. Ini nanti kita seperkan ya, kita seperkan. Seperkan itu apa maksudnya? Kita jadikan 1/, gitu ya. Ini jadi 1 dibagi min 1/4. Ini 1 dibagi setengah. Yang ini 1 dibagi dengan 3. Kemudian kalau kita bagikan ini berarti min 4. Kemudian ini 2. Dan ini ini naik sini ya. 1 bagi 3 ini berarti juga 1/3. Nah, tapi indeks Miller itu harus bilangan bulat. Ya, maka supaya bisa jadi bulat, ini 1/3-nya harus kita kali 3. Kalau 1/3-nya kita kali 3, maka yang ini juga harus kita kali 3. Maka ini kalau 1/3 kali 3, ini semuanya ya, ini semuanya kita kali 3. Maka ini nanti 1/3 kali 3 jadi 1. 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3. Halo? Ini mendengarkan enggak ya ini ya? 2 kali 3 berapa? Oh, 6. Oke. Min 4 kali 3. Min 12. Min 12 ya. Ya, matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Nah, kan gitu. Jadi ini ya, min 12, 6, dan 1. Berikutnya misalkan kita ambil apa? Misalkan yang ini 2/3A. 2/3A. Kemudian B-nya tak hingga ya. B-nya tak hingga. Oke, ini tak hingga B. Kemudian ini 1/6C. 1/6C. Ini tadi HKL-nya ya. Ini HKL. Ini maka kita seperkan
1 dibagi 2/3. Ini 1 dibagi tak hingga. Kemudian ini 1 dibagi 1/6. Maka nanti dia HKL-nya itu adalah atau bidangnya itu adalah ini berarti 3/2. Kemudian ini 0 dan ini 6. Nah, tapi ini kan bilangan ganjil ya. Ini harus dalam bilangan genap. Maka ini bukan HKL-nya. HKL-nya adalah ini harus kita kali 2 supaya dia bisa jadi genap. Maka dia indeksnya adalah 3, 0, dan 12. Nah, begitu ya untuk pencarian HKL yang tugas kemarin itu. Nah, tapi kalau kita kembalikan lagi ke sini, nanti ya siapa namanya peneliti itu nanti akan mencari harga D-nya, harganya D-nya kan udah ketemu. Nah, terus kemudian nanti harga D HKL ini itu dicobai satu-satu ya, bayangkan ya. Jadi ilmuwan zaman dulu itu dia nyobain satu-satu. Kalau ketemu harga D-nya misalkan 3 angstrom, dia masukkan satu-satu nilainya. Oh, dia coba dulu ya. Jadi kan tadi harga ABC itu kan bisa A sama dengan B sama dengan C. Atau A sama dengan B tidak sama dengan C. Heksagonal A sama dengan B tidak sama dengan C, dan seterusnya. Itu kalian tahu ya, zaman dulu ilmuwan itu nyobain satu-satu. Kalau udah ketemu harga D-nya, maka dimasukkan satu-satu. Ini kalau misalkan hanya 1, K-nya 1, alfanya A-nya 1, itu ketemu nggak nilainya ini. Kalau nggak ketemu, diganti. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, gitu. Wah, itu ya, jadi sekali lagi gabutnya orang pinter dengan gabutnya kita itu rodok beda ya. Jadi apa? Atau kalau anak-anak sekarang mungkin kalau di YouTube itu Jerome itu ya, Jerome Pauline itu ya, apa namanya, dia bikin, tapi ya tak lihat kontennya saya itu ya isinya mangan-mangan, jalan-jalan gitu aja. Tapi dia kan basicnya dia matematika ya, jadi dia suka juga kontennya itu beberapa misalkan bahas-bahas soal, terus kemudian dia mengerjakan persamaan-persamaan matematika, yang mana itu viewersnya pasti dikit ya. Giliran mukbang makan-makan, wah viewersnya 1 juta, 2 juta begitu. Ya memang itu tadi ya, memang mungkin matematika tidak menyenangkan, bukan itu tadi ya. Nah itu tadi ya, jadi si para ilmuwan itu dulu kemudian nyobain harga HKL itu satu-satu supaya bisa ketemu harga D yang sesuai. Nah dari sini kemudian nanti XRD itu sebenarnya ada database-nya ya. Database-nya itu nanti namanya GCPDS. GCPDS. Nah, dari data GCPDS ini, para ilmuwan itu sudah mengukur berbagai macam harga ABC, HKL dari berbagai macam kristal. Apa kita coba cari aja ya. Oke. GCPDS. GCPDS. Database. Database. GC, salah ya, salah tulis. GCPDS. Nah ini dia. Nah ini ya, jadi sebenarnya International Center for Diffraction Data. Jadi para ahli di seluruh dunia itu sudah membuat
semacam database. Kalau NaCl itu ABC-nya sekian, HKL-nya sekian. Kalau KCl itu ABC-nya sekian, HKL-nya sekian. Kita yang tahun 2022 ini tinggal ngambil aja begitu ya. Hampir semua kristal itu sudah ada database-nya itu sudah ada, nanti kita tinggal mengambil saja. Sehingga apabila Anda nanti mengerjakan skripsi, kemudian menggunakan XRD, kemudian nanti Anda keluar data seperti ini ya, maka kemudian nanti Anda tinggal mencari GCPDS. Misalkan kaolin ya, maka nanti Anda cari database GCPDS kaolin. Nanti Anda cocokkan apakah HKL-nya sama atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu cara salah satu cara untuk menganalisis atau mengkarakteristik senyawa anorganik dengan menggunakan X-ray atau sinar X. Yang mana ini memang standar ya untuk di kimia anorganik itu standarnya biasanya kalau synthesis and characterization, apalagi apabila Anda dari S1 kimia itu dia itu terdiri dari XRD biasanya ya, XRD, kemudian ada juga IR begitu ya, kadang juga UV. Kalau mau agak mahal dikit biayanya yaitu menggunakan termografi metrik atau mungkin DTA ya, atau differential thermal analysis. Nah itu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap mungkin saya ngajarnya lompat-lompat ya, jadi mungkin tapi saya harap Anda bisa memahami memahami apa yang saya ajarkan begitu. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mohon maaf saya dari tadi kok ngomong terus. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, itu ya. Jadi ini X-ray-nya dari saya cukup. Oke. Nah, itu ya. Jadi salah satu cara ya untuk mengetahui atau untuk mengkarakteristik, kemarin kan kita sudah pelajari TGA, DTA juga sudah dengan dalam bentuk tugas, terus kemudian UV kemarin kita pelajari UV, kemudian hari ini kita belajarnya X-ray ya. Nanti insya Allah ke depan saya bahas sedikit tentang XRF. Itu dia kurang lebih sama ya seperti XRD, jadi dia seperti difraksi, tapi dia tidak didifraksikan, tapi dia unsurnya itu dipendarkan, sehingga nanti dengan menggunakan XRF itu kita tahu pada suatu kristal itu terdiri dari unsur apa saja. Tapi nanti insya Allah ke pertemuan berikutnya. Kemudian nanti saya juga kita akan mempelajari satu lagi, itu adalah surface analyzer. Jadi bagaimana kemudian kita menjelaskan tentang permukaan suatu material, karena material itu kan juga salah satu fungsinya ada di permukaannya. Ini hari ini pertemuan ke-12. Ini kita ujian kuliah sampai tanggal 27 ya kalau nggak salah ya. Ini nanti insya Allah tanggal 16 kita tanggal merah, tanggal 20 kita UTS. Nah, ini mungkin nanti tanggal 27 saya akan menjelaskan tentang yang namanya analisis surface atau surface area analyzer. Oke, apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup berarti saya cukupkan sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.